Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 1 Oktober 2020. Hari ini keren banget ya. Kemarin saya sudah katakan bahwa IHSG sebenarnya udah di ujung tanduk ya, benar-benar disupport itu kemarin itu. Dan video saya, kalau teman-teman ada yang ingat ya, judulnya ya ini. IHSG di ujung tanduk, ya rebound or not. Maksudnya bakal rebound atau enggak nih? Ya, bukan ultimatum ya teman-teman di grup juga pada bilang, wah ada yang capri saya Pak, lagi-lagi IHSG kamu ultimatum ya katanya gitu. Kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelum ini ada juga yang judulnya serupa ya, judulnya ya mirip-mirip inilah pokoknya kata-katanya. Dan besoknya beneran rebound. Jadi kebetulan saya juga nggak sengaja, ya saya juga sebenarnya 60%, semalam saya 60% saya punya feeling kalau IHSG hari ini akan rebound ya. Saya kasih cover warna hijau ya kan, supaya background hijau, supaya nanti hari ini benar-benar hijau. Dan bam, hijau beneran, dan saya berharap besok kembali hijau ya, karena hari ini IHSG keren banget. IHSG hari ini net sell hanya minus 9,4 miliar. Minus 9,4 miliar. Artinya apa? Artinya tetap masih ada yang jual, walaupun begitu, tapi akumulasi buy-nya tetap tinggi ya. Jadi asing juga membukukan net buy. Jadi lumayan ini. Hari ini asing membukukan net buy juga sebenarnya. Cukup besar. Jadi yang jual nggak terlalu signifikan, walaupun minus 9 miliar, tapi apalah arti 9 miliar di market Bursa Efek Indonesia, ya kan? Sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton market review ulasan saya. Dan saya buat market review ini setiap hari, ya, setiap hari, dan sebelum market buka, saya rilis ke publik. Bapak Ibu silakan nonton dulu untuk bisa menjadi pegangan. Kira-kira apa sih yang kita mau tradingkan, ya. Dan untuk itu, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, ya. Subscribe dan tekan tombol like-nya. Dan kemudian tekan tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya ketika saya upload, saya publikasikan ya, Bapak Ibu bisa ada notifikasinya. Dan saya ajak teman-teman, bagi teman-teman yang merasa terbantukan dengan video market review ini, bantu saya juga untuk menyebarkan, untuk men-share video ini, sehingga semakin banyak orang juga yang tahu. Oh ya, sebelum saya ulas marketnya, saya ada kasih contoh. Nah, ada beberapa. Sebenarnya saya jarang kasih foto portofolio seperti ini ya. Tapi beberapa yang bertanya-tanya kepada saya, Pak, saya boleh tahu nggak Pak, kira-kira berapa sih profit yang didapat, sekian berapa persen sih rata-rata dari teman-teman yang join VIP di tempat Bapak. Ya, tentu saja saya tidak bisa kasih garansi dan saya tidak pernah memberikan jaminan, karena ini adalah hasil trading berdasarkan analisa ya. Kita tidak gegabah gitu ya. Dan ini karena hasil analisa dan ada time frame, ada rules, ilmu yang kita terapkan di sini sehingga kita mendapatkan keuntungan. Dan untuk itu relatif sifatnya. Cuma target saya tidak pernah
tidak pernah terlalu tinggi kok. Saya hanya mematok kira-kira target itu sebenarnya di atas deposito, itu aja. Untuk satu kali trading saya cukup targetnya, dan deposito cukup kok. Nah, deposito Indonesia berkisar antara 3,75% sampai 4,5%. Jadi kalau Bapak Ibu dapat profit kira-kira 5% atau 6%, itu sudah bagus banget. Dan Bapak Ibu bisa lihat, ini ada yang 6%, ya, ada yang 4%, 5%, 3%, bahkan ada yang 2%. Ya, ada yang 1,2%. Ya, ini diambil nggak Pak? Ya kita kalau kita rasa memang harus diambil ya kita ambil, nggak apa-apa. Jadi kita buat jadi ini sebagai target harian juga bisa ya. Jadi trading itu ada beberapa macam ya. Trading itu bisa beli satu harian namanya day trading ya kan. Kemudian ada yang untuk beberapa hari namanya swing trading ya. Kemudian ada juga yang positioning. Positioning itu artinya selama sinyal saham ini belum jual, belum ada keluar sinyal jual, dia akan tetap hold gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan di beberapa emiten. Kenapa Bapak Ibu bisa lihat ada yang di paling atas nih KF 10% ya kan. Dan ada yang berapa belas persen di beberapa emiten juga. Ini saya coba cek. Nah, ini ada yang bahkan banyak sekali nih emitennya ya. Kok bisa begitu? Ya, itu namanya itu keunggulan dari quantitative trading system ya. Jadi quantitative trading system itu kita sinyal beli jualnya itu cepat ya. Maksudnya kita banyak sistem yang mencarikan kita. Hari ini beli apa, hari ini jual apa, hari ini beli apa gitu ya. Jadi kita bisa cepat ambil keputusan dan bisa punya kesempatan untuk beli ambil banyak juga ya. Saham-saham apa aja yang bisa beli langsung tinggal eksekusi aja. Analisanya juga kita mempersingkat waktu untuk analisa. Jadi harusnya analisa itu harus hitung fundamentalnya dan lain-lain, hitung kira-kira angka Fibonacci-nya di mana, moving average di mana. Kalau quantitative trading system sudah enggak. Karena kita sudah masukkan semua komponen-komponen itu ke dalam sini ya. Nah, ini juga ada. Ini semua hasil rangkuman dari teman-teman yang di grup ya, bukan saya aja. Jadi kita semua, dan saya minta ya, kalau saya yang profit saja sudah biasa ya. Maksudnya ya namanya juga saya udah biasa beranalisa. Terus bagaimana dengan member-membernya? Nah, ini yang kita generate ya, teman-teman rame-rame analisa itu. Jadi kita tetapkan rule-nya kita tetapkan, Bapak Ibu tinggal lakukan analisa. Kalau sudah confirm tinggal diatur money manajemennya, tinggal diatur risk manajemennya, tinggal diatur kapan harus entry-nya. Itu semua tinggal sudah berjalan ya, tidak perlu lagi. Ya, ada beberapa yang mungkin masih bisa saya pandu ya, tapi saya berharap ke depannya Bapak Ibu jadi semakin mandiri sebenarnya ya. Jadi semakin mandiri, bukan tergantung sama saya lagi, tapi lebih ke sistem ya. Jadi, tapi ketika awal-awal saya pandu supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan diri terhadap sistemnya, supaya bisa menyesuaikan diri analisanya sudah benar apa enggak, sudah on the track apa belum, kayak gitu. Ya, oke. Kita mulai saja ke analisa secara chart ya. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang baru pertama kali mengenal saham, mungkin bingung ini. Ini chartnya apa, Pak? Yang dimaksud dengan chart itu apa? Nah, yang dimaksud dengan chart itu adalah ini, candlestick ini. Candlestick ini yang berwarna biru adalah harga yang naik hari ini. Ya, kalau di pasar, Bapak Ibu pasti tahu kan hukum pasar, kalau harganya naik gitu, berarti banyak yang mau. Nah, itu harganya saya gambarkan candlenya dalam berwarna biru tua dan hijau. Hijaunya hijau berwarna orang bilang hijau telur asin ya istilahnya. Nah, itu dua warna ini memperlambangkan bahwa hari itu market lagi hijau ya.
Terus kalau koreksi, saya gambarkan dalam dua warna juga, yaitu merah dan merah tua. Merah biasa dan merah tua. Artinya apa? Kalau warna tua itu artinya momentumnya kuat. Entah buy, entah sell, momentumnya kuat. Ingat ya, warna merah tua artinya momentumnya kuat. Sedangkan kalau warna muda ya, hijau telurasi, merah biasa gitu, itu momentumnya koreksi sih, koreksi atau mungkin aksi beli, ada aksi beli, tapi momentumnya belum kuat gitu. Ya, itu sekilas ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kembali saya undang Bapak Ibu untuk join bersama kami di grup VIP. Kita akan ajarkan cara membaca dengan cepat, cara membaca chart dengan cepat, cara trading dengan baik, cara mengatur money management dengan baik, cara mengatur risiko manajemen dengan baik. Ya, oke. Ini composite ya, composite. Kemarin sudah ini gambar ini sudah saya ulas juga kemarin ya, bahwa composite itu indeks itu lagi di ujung tanduk ya. Ini udah disupport lah tepatnya, udah disupport dan sudah kena ini trend line namanya, trend line. Ini kalau hari ini merah lagi, waduh, dia udah di bawah trend line. Tekanan jualnya juga cukup besar, jadi saya berharap bisa rebound. Tapi saya nggak menyangka, jujur saya nggak menyangka kalau hari ini bakal kerennya kayak begini, nggak nyangka saya. Ya, ISG bisa momentum full buy, full body candle, jarang-jarang full body candle. Dan saya lihat trennya besok masih oke, masih cukup bagus ya. Jadi Bapak Ibu buat yang masih ada emiten ya di dalamnya ya hold aja ya. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, mau jual dulu bisa nggak? Boleh ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang posisinya lagi mau trading silakan, kalau yang mau hold silakan ya. Nah, selain composite ini kita bahas sektoralnya. Nah, jangan kaget karena sektoralnya pada keren-keren semua ya, keren-keren semua. Yang salah satu yang paling keren itu adalah infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena downtrendnya udah kebangetan ya, jadi sampai hari ini naiknya hampir 5%-an, 4% tuh. Nah, ini turunnya kebangetan ya, turunnya udah jauh banget dan memang sudah waktunya rebound ya. Cuma saya sedikit kurang suka dengan sektor ini karena satu pergerakannya lamban sekali dan hari ini sebenarnya dia belum confirm naik ya, dia masih tertahan di selendang. Jadi buat saya dalam jangka pendek dia masih belum oke. Dia harus tunggu di atas selendang. Yang dimaksud selendang itu berwarna pink ini ya. Jadi saya kurang suka kalau dia masih di bawah sini, masih di bawah, masih agak downtrend ya. Saya lebih suka kalau jangka pendeknya dia harus ada di atas selendang. Seperti apa contohnya? Coba saya cek Agri. Agri juga hari ini keren sekali. Nah, ini bagus nih Agri nih. Kemarin sudah kita sempat ulas bahwa Agri ini, sektor Agri ini menarik ya, karena kalau dia bisa rebound sampai ke atas skyline yang garis putus-putus biru ini, nah ini bagus nih ya di atas V-line. Jadi besok sektor Agri, jadi yang bagi Bapak Ibu yang masih hold, masih beli tadi sempat beli London Sumatera dan Astra Agro Lestari, oke ya, cakep nih. Kemudian ada Basic Industry. Nah, Basic Industry juga bagus. Nah, ini dia udah secara jangka pendek sudah di atasnya selendang. Ini udah bagus ini. Setelah beberapa waktu belakangan ini, setelah hampir satu bulan ini dia nggak bisa naik ke atas selendang ya. Ini satu bulan ini kan. Hari ini dia bisa mampu naik ke atas selendang. Ini bagus, menurut saya nice ya. Target selanjutnya dia harus sampai ke skyline. Kalau sudah di atas skyline, artinya secara jangka menengah dia juga sudah baik ya. Dan kalau dia bisa naik lagi ke atas V-line, berarti secara jangka panjang dia juga udah recover, udah oke. Momentumnya udah bagus. Nah ini oke nih, ya oke banget. Lebih bagus lagi nanti kalau susunannya selendang sudah di atas V-line, sudah di atas jangka panjangnya, dan skyline juga sudah ada di atas V-line itu berarti secara long term dia super bullish. Contohnya ada beberapa emiten yang seperti itu ya. Terus selain basic ada miscellaneous industry, ini juga maaf typo. Nah, cuma secara jangka pendek dia belum mampu di atas selendang. Jadi artinya ini gimana? Yes, ini masih downtrend ya. Hindarin dulu. Kemudian ada properti.
Wah, properti lagi tertahan dia, slow but sure. Kemudian ada trade. Trade juga hari ini kurang oke ya. Oh, satu, mining. Nah, mining juga menarik. Mirip-mirip sama Astra Glow Lestari ya, saham komoditi ya, mirip-mirip nih. Ini kalau coba ya saya balikin, bukan Astra Glow Lestari tapi mirip-mirip dengan agri, sektor agri. Nah ini, nah kan mirip-mirip ya. Ini mining kalau besok dia bisa atau dalam beberapa waktu ke depan dia bisa kembali ke atas skyline ini akan bagus, menarik untuk dicermati. Consumer satu lagi dan finance. Consumer masih belum oke ya, masih di bawah selendang. Ini sama seperti tadi sektor apa tuh tadi tuh. Masih kurang oke kalau saya bilang ya. Trade kalau nggak salah. Dan coba kita cek, oh misalnya industri yang mirip-mirip kayak gini. Yang oke lagi sektor finance. Nah, tapi sektor finance juga sama, masih di bawah tekanan, ya, masih secara jangka pendek masih downtrend. Jadi besok yang bisa diperhatikan kita agri dan basic. Dan yang lain-lain, kalau mining bisa breakout bagus, kalau finance bisa masuk lagi ke dalam selendang juga bagus, ya. Oke, itu ulasan saya berdasarkan sektoral. Dan untuk besok yang mau trading, apa aja nih yang mau trading nih? Oops. Yang mau trading apa nih yang mau buat trading? Yang buat trading kita ada, coba kita cek. Saya rekomendasi tadi Astra Agro Lestari. Ya, ini cakep ya, tapi posisinya sudah cukup tinggi. Kalau Bapak Ibu agak riskan di sini, Bapak Ibu silakan cari yang lain ya. Yang beberapa yang masih menarik untuk dibeli adalah INKP. Nah, INKP ini salah satu penghuni sektor basic ya, dan tadi saya berharap sebenarnya dia bisa ditutup di atas selendang, tapi belum bisa. Tapi saya lihat ini posisinya baru rebound dari support ya. Supportnya yang mana? Supportnya ini nih. Nah, ini. Saya lihat kalau dia bisa rebound dari support ini oke banget ya. Kemudian yang lain lagi yang menarik, masih cukup menarik diperhatikan adalah deal. Deal ini juga masih oke ya. Secara dia udah di atasnya D-line masih oke dan bisa kita cermati transaksi juga bagus ya. Kemudian ada KF. KF ini juga oke setelah dia mantul dari area supportnya ya, selendang. Dia bisa recovery lagi. Sentimen obat-obatan kayak masih oke ya. Terus ada LSIP. Nah, LSIP juga ini kalau dia besok bisa breakout V-line dan breakout skyline ini menarik nih untuk dicermati ya. Kemudian ada tentu saja Barito. Wah, Barito keren banget ya. Cukup lah ya. Ada Astra Agro Lestari, ada INKP, ada Barito, KF ya. Cukup. Rasanya besok juga karena marketnya kalau bisa kayak hari ini hijau, jadi rasanya apapun yang kita beli bisa aja profit ya, tinggal tergantung besar kecilnya persentase saja. Dan di sini saya juga tekankan jangan euforia dulu. Ingat, besok tuh adalah hari TP sedunia ya, hari taking profit sedunia, dan hari Minggu, hari Jumat cenderung kan menjelang akhir minggu tekanan jual juga cukup besar, apalagi setelah hari ini naik banyak. Jadi Bapak Ibu kalau sudah rasa profit silakan diambil dulu aja ya, jangan diragu-ragu. Ingat tadi saya sudah bilang di awal bahwa target kita satu hari itu sekitar 3% sampai 5% aja udah cukup ya. Oke. Rasanya
Cukup ya, ini dulu market review dari saya. Senang sekali bisa berjumpa dan berkenalan Bapak Ibu. Jangan lupa apabila Bapak Ibu bepergian, gunakan masker dan protokol kesehatan dijaga ya. Social distancing dan rajin-rajin mencuci tangan. Oke, sayangilah keluarga Anda, diri Anda, dan lingkungan sekitar Anda. Sampai jumpa semua. God bless.